Jumpa lagi di cerita misteri malam Jumat. Kali ini cerita misteri malam Jumat mau bercerita kamar kosku nomor 19. Cerita kamar kosku nomor 19 ini dikirim oleh Deden yang berada di kota Malang. Sebelum kita mendengarkan cerita misteri malam Jumat, alangkah lebih baiknya di-subscribe dulu dan dipijit tombol loncengnya. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu Deden melihat jam menunjukkan pukul 1 pagi. Ini adalah hari ketiga Deden tidur larut gara-gara laporan PKL yang belum selesai, karena Deden sangat malas mengerjakannya. Akhirnya tugas Deden menumpuk dan membuat Deden harus bergadang untuk beberapa hari. Deden pun selalu menyeduh kopi. Akhir-akhir ini menjadi teman Deden dalam mengerjakan tugas. Selain itu, sebuah radio dan TV juga membantu Deden dirasa bosan mengerjakan laporan PKL. Deden kos di sebuah kosan yang memiliki kamar cukup banyak. Kamar Deden bernomor 19 yang letaknya tepat di tengah lorong. Namun Deden sangat nyaman di kosan nomor 19 tersebut. Suatu hari di kampus teman Deden bilang dia lagi kebelet dan terus-terusan buang air besar. Sepertinya teman Deden yang bernama Aji ini kurang enak badan. Untuk itu Aji meminjam kamar Deden untuk beristirahat. Karena Deden masih ada urusan di kampus, Deden pun memberikan kunci kamar kosnya itu kepada temannya, yaitu yang bernama Aji. Aji pun langsung pergi ke kosan Deden, sementara Deden masih menunggu Pak Ridwan, dosen Deden, tetapi beliau tidak datang. Apa boleh buat, kira-kira jam 6 sore Deden pun kembali ke kosannya. Sampai di depan kosan, terlihat lampu kamar Deden menyala. Ketika Deden akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Deden pun mengetuknya dan memanggil temannya. "Ji, bangun Ji, aku sudah datang. Bukain pintunya Ji," ucap Deden kepada Aji temannya yang ikut beristirahat di kamar kosnya yang nomor 19. Aji sepertinya tertidur pulas dalam hati Deden. Tapi sepertinya Deden mendengar suara Aji dari dalam dan juga suara beberapa orang lainnya. Deden pun terdiam sejenak dan menunggu. Lalu tiba-tiba gagang pintu Deden bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam sambil terdengar suara tertawa kecil dari dalam kamar nomor 19 tersebut. Gagang itu pun akhirnya berhenti bergerak. Deden memanggil Aji kembali. Namun mendadak kamar Deden menjadi hening. Tidak lama kemudian, dari arah tangga muncul seseorang yang berjalan mendekati Deden. Deden begitu kaget ketika yang Deden lihat itu adalah Aji.
teman Deden yang ikut beristirahat di kamar kos nomor 19. Deden bertanya pada Aji, "Dari mana kamu, Ji?" Aji pun menjawab, "Kalau saya habis dari apotek, habis beli obat." Sambil Aji menyodorkan kunci kamar dan langsung pamit kepada Deden. "Den, aku pulang ya, terima kasih. Aku telah diizinkan istirahat." "Ya Ji, sama-sama." Deden hanya bisa diam setelah Aji pulang. Deden langsung membuka pintu kamar Deden yang ternyata terkunci dari luar. Di dalam ruangan kamar Deden memang tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu Deden berdiri semuanya. Deden memeriksa ruangan kamar yang tampak jelas benar-benar kosong. Deden mencoba untuk menghiraukannya dan langsung tidur dari ranjang Deden. Hingga beberapa menit kemudian, Deden pun tertidur. Ketika Deden terbangun, terlihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Deden langsung bergegas ke kamar mandi dan mengganti baju, lalu ke depan laptop Deden untuk melanjutkan laporan. Sepertinya tugas laporan ini membuat Deden lupa akan kejadian tadi. Namun, tak lama kemudian, Deden mendengar suara berisik, seperti orang mengobrol dari arah luar kamar Deden. Deden lalu buka pintu dan melihat keluar. Di lorong tidak terlihat siapapun. Namun suara ribut itu masih terdengar dengan jelas karena sangat ribut. Deden pun membanting pintu agar terdengar menyindir mereka. Suara pintu pun terdengar sangat keras. Duak! Akhirnya suara itu pun perlahan berhenti. Lalu Deden lanjut menulis laporan. Sampai Deden mulai mendengar suara tetesan air. "Kenapa malam ini banyak sekali gangguan?" kata dalam hati Deden. Deden lalu memeriksa kamar mandi dan melihat keran air tidak ada yang bocor. Namun saat Deden berbalik dan melihat ke arah ventilasi bawah di pintu depan kamar Deden, di sana terlihat sebuah genangan air. Perasaan tadi tidak ada air di sana, dalam hati Deden. Rasa penasaran Deden membawa Deden untuk membuka pintu. Saat itu Deden membuka pintunya. Astaga! Deden langsung terperanjat karena di depan pintu Deden terdapat banyak sekali kepala-kepala yang berterbangan tanpa badan. Wajahnya hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Deden melihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur keluar dan meneteskan air liur di lantai Deden. Suara gaduh itu terus terdengar dari sosok itu. Aku langsung lemas dan hanya bisa terdiam saat itu. Lalu Deden bersembunyi di balik selimut sampai akhirnya sosok itu pun menghilang. Bergegas Deden lari keluar dari kamar nomor 19 tersebut. Malam itu pun Deden tidak tidur lagi di kamar kosan nomor 19 itu karena takut. Akhirnya Deden bergadang semalaman di kamar teman Deden. Deden tidak bisa tidur. Sosok tadi sangat mengganggu Deden. Setelah Deden bercerita kepada teman Deden, Deden pun baru sadar
bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tapi Deden tidak tahu kenapa sampai diganggu sosok itu. Mungkin terkadang sesuatu yang terjadi itu memang tidak perlu ada alasannya. Itulah cerita yang dikirim oleh Deden yang ada di kota Malang, kamar kos nomor 19. Terima kasih buat teman cerita misteri malam Jumat yang sudah mendengarkan. Alangkah lebih baiknya di subscribe dulu dan dipijit tombol loncengnya sebelum meninggalkan cerita misteri malam Jumat, agar cerita misteri malam Jumat bisa bercerita misteri-misteri horor-horor yang lebih seram lagi. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita misteri malam Jumat. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.